pembantaian anjing. Tai. Gue bilang lah, berdiri tuh traffic kenapa kayak gitu dah. Udah deh, Roar mengamuk EVOS Legends. Ngamuk-ngamuk, mencakar dan mencabik-cabik sang raja di game yang pertama. Aduh, guys. Kita bisa Pala gua melihat pusing, dari cowok. apa yang dibuka oleh EVOS Legends untuk RRQ melakukan farming, melakukan comeback, itu gak ada sama sekali snowballing dari EVOS Legends. Dari awal mereka memenangkan mid lane-nya, rotasi yang gak disangka oleh RRQ. Ya bisa ayo, game 2 ayo, ya bisa ayo. Untungnya gak ada sama sekali. Kehilangan kesempatan untuk Padahal RRQ butuh Iya, banget loh dari menang ini kemarin di game Asli. itu seru, tapi aku boleh salut banget gimana fight dari kedua tim ini. Apa mereka terlalu pede buat ngebantai dari lower bracket? Produser kita udah menyentuh berapa lagi? Gak mungkin. Semoga udah 100.000. 78.000, baru 78.000. Oke, EVOS Family, RRQ Kingdom, jangan lupa kita buktikan 200.000 like dalam satu. Wah, berbahaya ini kan. Please first bandnya, please first bandnya tuh Angela Roger. Kalau lu nggak mau main Roger, anjing. Apakah Dicoret EVOS di pipi kiri. Santai kok, santai. Kanan dan juga Profesor bakal bikin video edukasi untuk Grand Final. Siapa Prediksi yang akan berada Gimana di gua nggak tahu guys, nggak tahu. benar? Gua positif thinking aja, RRQ pede ngebantai musuh dari lower Yang bracket tuh. pertama begitu Dari awal. progresnya, walaupun RRQ terlihat mereka sebenarnya bahkan belum waktu RRQ untuk fight. Oh ini ke upper guys, asli guys. Belum, masih parah. Ini Max lagi seneng banget pasti. Asli Max lagi seneng banget nih. Speednya panjang. Pemain. Speednya itu cepet banget. Tapi sayangnya Sonic sedang kegirangan nih guys. ada damage. Yes, benar banget. Dan ini kalau RRQ bisa dibilang dia kalah match Monica peringkat 2, RRQ peringkat 3. Tapi kalau misalnya RRQ menang dia bisa Positif thinking aja lah ya. Apa RRQ tadi lagi ngeprank, match 2 baru menunggu apa menunjukkan yang sesungguhnya. Alright. Benar, Mungkin dia, Mungkin. ngefur. Teman-teman semuanya juga kalian pasti Ngefur. lagi ngedukung kedua tim ini. Jangan lupa juga ini udah banyak banget yang nge-DM Ayo, kita. DM kita bikin juga. pantun, bikin segala Kalau macam. 21 gimana, nggak penting guys, mau 21 baik di EVOS baik di RRQ, yang penting itu di hasil akhirnya siapa yang menang. Kalau mau mikir harus pakai IQ. Kalau mau jalan harus pakai Kalau RRQ yang menang, yang diuntungkan itu pihak RRQ. semua tim kecuali Onyx sama EVOS. Kalau misalkan EVOS menang, yang diuntungkan tuh Onyx. Gila. Untuk EVOS ya. Iya, kayak Cak Purwokerto sih lagi pada nonton Cangapan. Ayo dukung. Way like, Ada, way Bude. share. Apa nih? Apa Sebelum yuk? kita lempar ke analis Pak Produser, ini ada dari Kristo. Sekedar ngeprank, Pulang rumah lewat mana ada? Cok, Iya. pilih support, jangan kaja. yo Onyx cover yuk. RRQ siap-siap tumbang. Nggak tahu gua guys, gua nggak ngerti. Jadi raja. Oke, apakah kita bisa Cara pikir RRQ kayak gimana? Kita Positive thinking, ingat positive thinking, mereka bisa membantai dari lower. banyak banget sih. Oh, ada nih. Oke, Oh, jangan lupa DM kita, jangan lupa DM KBGGWP, follow juga KBGGWP, di sana juga bahasa Inggris ada Anonim, ada Ismo Mocha, dan juga ada Opung Wawa, Clara sudah juga Fauzan sekarang akan selalu menemani kalian, oke? Udah, tanpa berlama-lama kita bakal langsung aja. Onyx udah pasti upper kah? Kalau misalkan RRQ kalah, Onyx upper guys. Apa yang terjadi? Iya, 100%. Tumbang di game pertama. Silakan. Silakan, lampu bola. Propaganda tidak berjalan. Ranger Mas mengeras sebagai beras. Ternyata gamenya benar-benar keras untuk game yang pertama ternyata di Ini udah pasti RRQ lower nggak guys? Masih belum tentu. Kalau RRQ kalah, RRQ Hoshi baru lower. sangat masuk akal ketika mereka harus melawan. Kalau dari masing-masing tim masih karena banyak sekali hero team fight dari teman-teman. ngegantung sih, Mereka ya akan nggak ada terus hubungan fight dong. game. Mau tim Bayangkan ada menang dengan 2-1, baik di RRQ mau EVOS, nggak ada hubungan. semuanya bisa nahan lini dan gempuran diberikan oleh teman-teman tim RRQ Hoshi. Kalau 2-1 Masuk. gimana, udah gue bilang nggak ada hubungan. Sebagai support kita tahu bahwa kalau misalkan kita ngomongin masalah Lemon dengan sebagai support, dia akan memainkan berarti pola metode pick off. Namun sayangnya ketika tidak ada pick off, Dia coba deal kayak streamline profesional. seorang Streamer lain tuh memang lagi nggak main MPL aja guys. Mereka nothing dulu. Sebenarnya gue bisa aja kayak gitu. Cuman niatnya seru nih bos. game. Mereka memiliki kapabilitas dengan menggunakan Esmeralda. Cukup yang profesional itu streamer lain, dan cukup yang profesional itu deretan para pemerintah. Nggak ada obatnya, nggak ada obengnya. Hilda bisa dibilang kalau misalkan udah late game dia bakal tebal banget, dan misalkan dia masuk rumput impactnya bakal diarahkan ke arah jungle. Evos mau menang atau enggak lower bracket? Arto. Sementara itu dia
Tapi kalau Evos menang yang diuntungkan itu ada di Oni guys. Makanya di early game kalau misalkan dia sama Roger, jelas Roger jauh lebih dominan daripada seorang Mia karena Roger juga termasuk ke dalam fight. Telepon Max Hill dia. Yang bisa snowballing satu kali keunggulan. Mereka lagi liburan Cok. Dia akan terus-terusan mendapatkan keunggulan. Pasti sambil nonton tapi. Iya. Katanya di telepon sama Yu dia gidang banget tema ya. Game yang pertama di mana kita sempat melihat bagaimana hadirnya Alter Ego, Gonic nggak ada hari ini kita FIFA Champ. damage yang tinggi ditambah dengan Rexy juga. Sonic dukung penuh Evos, memang tai. Dan juga sampai Lani Tranchen plus ada Holy Crystal. Jadi ini dari pemilihan itemnya memang benar-benar mematikan sekali untuk teman-teman dari Big Boss Legends. Mereka sudah cukup. Kalau Evos menang nih ya guys ya, beneran dah, beneran. Menggunakan di depan dari teman-teman tim Aduh. Hoshi. Sementara Oni cover bracket berkat Evos tai. dan juga ada Antivirus. Memang Antivirus aku percaya banget untuk menahan gempuran dari teman-teman tim EVOS Legends mampu. Tapi kalau lama-lama Win bakal rontok juga. Lemon sudah mengamankan dari Blade tapi tentunya Max ancam Lemon. menumbang orang. One covernya ada Rexy, covernya ada Bajan. Jadi menurutku bakal sulit sekali untuk menembus pertahanan yang ada di tengah untuk menangkap seorang. Gua nanya analisa lu untuk yang pertama kalau dari sisi gua udah dinilai dari draftnya aja ya. 6+2 dari total kill dan assist artinya dia mengamankan 8 kill participation. Tambah melihat Albert kali ini dia memang sempat mendapatkan momentum, dapetin 2 kill, Demon Hunter Sword sudah diamankan, Wind Talker juga sudah diamankan, tapi untuk mendapatkan free hit dari seorang Mia, dia butuh tempat dan momentum yang tepat. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah Mia, mau tidak mau dia harus tahan ke late game banget, tapi dengan hadirnya Bisa menang gak nih Dio? Siapa yang bisa menang RRQ? Harusnya bisa lah guys. RRQ kuat tuh. Seperti yang tadi juga kita notice bahwa tim EVOS Legends selalu mendapatkan turtle dan objektif sehingga Snowball Kalau Evos menang, hal yang Max ngir-ngir nih bagi pasti. teman-teman tim EVOS Legends dan itu dia dari item build. Nanti kita masih banyak pembahasannya juga masih dari mungkin dari Postmatch Stats, lalu ada MVP by Axe dan juga masih ada highlight by Mandiri. Tapi sebelum ke pembahasan yang lebih detail kita bakal melihat postmatch terlebih dahulu. Ini dia postmatchnya. Tentunya dengan hadirnya RRQ tetap bisa masuk upper bracket, dia bisa guys. Kalau RRQ menang nih, kalau RRQ menang 2-1 sekalipun tetap upper bracket. Player ini memiliki sinergi berkesinambungan. Tentunya dengan gold yang diamankan oleh seorang One makan banyak banget. One makan turtle, jungle, objective lane, segala macam. Anjing beda goldnya jomplang banget tadi tuh 12k. Untuk seorang Roger diamankan terlebih dahulu. Sandbagnya diamankan oleh seorang Hilda dari Finn. Kita tahu sendiri bahwa Hilda memang kerap kali menjadi seorang sandbag dengan melahap banyaknya damage yang hadir. 84.000 yang ia amankan ditambah dengan The Forgotten One Bajan, berarti dia mendapatkan 50% assist skill participation dengan menjadi The Forgotten One, dan Bajan juga hanya tumbang 1 kali. Sementara kalau kita melihat dari Baxia-nya sendiri ya, Baxia ini memang menjadi salah satu hero yang bisa mengcounter Mia. Karena kenapa? Karena Baxia ini kan pasif dari Yo upper bracket yo, iya guys. RRQ ini harus upper bracket cok. selalu mereduce damage itu dari persenannya. Mungkin kalau misalkan hero-nya kayak Mia agak sedikit tinggi tetap damage-nya. Coba kalau misalkan kayak damage-nya lebih kecil, tentunya Baxia bakal lebih untung sekali. Kenapa? Karena Baxia memiliki kapabilitas untuk menahan damage yang modelan kayak marksman gini atau counter marksman gini. Terlebih kayak Mia ini otomatis butuh Demon Hunter Sword. Di lo kok tahu kalau RRQ menang Oni versus EVOS dari statistik datanya guys. Di game yang pertama ini Mia-nya Albert tetap bisa fokus farming, snowball, nahan sampai late game. Hal terburuk atau case terburuk dari Baxia adalah Baxia mengamankan Blade Armor, dan hal tersebutlah yang akan menjadi mimpi buruk bagi seorang Albert. RRQ nggak mau ke upper ini mah aja. Iya guys, sudah gue bilang kita positive thinking aja. Mungkin RRQ pede ngebantai dari lower. Dengan possibility dia yang tercounter dengan mudah. Tentunya dengan Mia menggunakan retribution, dia tidak memiliki escape mechanism yang baik dengan menggunakan flicker mungkin untuk repositioning atau bahkan menggunakan free fight untuk escape dari sisi power. Tapi kita bakal membahas juga, inilah dia MVP by Axe yang diamankan oleh seorang Wan. Ini dia Wan anak emak nih ya, karena MVP by Axe kita di game yang pertama, match kedua kita di minggu yang ke-8, hari yang ketiga. Dari warga menggunakan Rogernya udah jadi Queen Swing, tentunya hal inilah yang menghentikan gempuran. Di level kalau Oni Evos akan menang, kurang tahu sih guys. Harusnya sih bakal Roger di lini depan ini nggak bisa sangat diperkirain ya. sekali untuk ditangkap. Apalagi dengan hadirnya Povolan Kupap, Chow, lalu ada seorang Esmeralda. Kok dia lagi level babe ini? Roger style, tapi dengan
dengan hadirnya Quincy, dengan permainan Wan tarik ulurnya luar biasa manis. Discord Jo enggak. Buat Wan dengan Rogernya akan sangat sulit untuk ditangkap dan ditumbangkan. Tapi ini baru di game yang pertama, ini mulai aksen. Kita akan lihat di game yang kedua. Dan kira-kira menurut Discord sama orang yang nggak profes sesuatu tuh agak sedikit boring guys. ada game yang ketiga atau bakalan 2-0? Coba kalian boleh lah tulis di kolom komentar 2-0 atau Kayak gimana ya pengibaratannya? tetap sama, berarti bakal ada game. Kayak lu nonton sama malu, kayak malu nggak peduli siapa yang menang. Game yang kedua bakal ada highlight by Mandi. Gue tetap jadi malu, gue tetap masak buat lu. Mau EVOS menang kayak mau Adarki menang kayak. Highlight by Mandi di dalam game sejak awal memang sudah terjadi team fight karena memang EVOS Legends mengandalkan hero team fight mereka yang sangat kuat di early game. Memang bisa kita bilang beberapa kali team fight-nya terjadi di arah mid lane, bottom lane, pertukaran point kill juga terjadi. Lalu rotasi yang dilakukan oleh Bajat ini bukanlah rotasi yang sia-sia. Dia kalau RRQ 21 masuk upper enggak kan gue udah bilang dari tadi guys masuk. Aman deal, gue udah kasih info tadi. Pasti menang RRQ game 2. Yoi, nice. Nice Kodelwi, nice. Let's go. FIFA Champ berhasil nih guys. Karena Bajan itu selalu nempel sama Wan-nya, jadi kalau misalkan Wan masuk pun selalu ada cover di belakangnya. Gak bakal pernah setengah-setengah, gak bakal pernah ragu-ragu, walaupun Bajan beberapa kali harus menumbangkan nyawanya, tapi selalu Bedanya upper sama lower bracket apa dia? Kalau upper ketika lu kalah lu masih sisa 1 nyawa, sedangkan lower ketika lu kalah lu langsung mati dan lu langsung keluar guys. bebas untuk menggunakan feather air strike. Dan itu baru game yang pertama karena masih ada grab band antik di game yang kedua. Nanti kita bakal melihat juga seperti apa strategi dari kedua belah tim. Siapa yang bakal diambil lagi di lane of dawn? Siapa nih kira-kira hero reform lagi? Apakah Silong bakal muncul atau kira-kira bakal ada hero Aji skongkol apa yang mau Kodelwi? yang akan dimainkan oleh kedua belah tim? Tentunya kita bakal Bukan skongkol guys. langsung saja kita berikan Bukan skongkol. bolo-bolo duo jomblo, silakan. Malaikat juga tahu gitu kalau match ini nggak bisa dibiarin begitu aja. Terima kasih. Oke, Budi Monster. Ya kan, kita para caster tetap mendukung kedua belah tim ya kan. Mungkin besok dikirimkan yang EVOS War lebih gede ya segini ya. Nggak terlalu Dia kalau lower RRQ Mereka adanya yang gede boneka. match keduanya bakal ketemu Alter Ego enggak. RRQ bakal ketemu sama Onyx, sedangkan Alter Ego bakal ketemu sama di antara EVOS sama BTR. untuk mendukung tim hierarki Cing, karena penting yakin, let's go semuanya. karena aku ada pantun buat EVOS. Kalau Onyx di antara RRQ sama Aerowolf. Ini aku pantun buat EVOS. Oh iya dong, kita dukung dua-duanya. Dukung sebenarnya. dua-duanya soalnya kita ya kan. Minum dari Kadek Pradii Pak. Apa tuh? Minum keringat dan saus sambil heboh. Apa sama Kodelwi ini imposter? Jangan ceroboh. Enggak, yang imposter tuh yang bilang Vivarar itu imposter udah. Udah. Ingat perkataan gue yang bilang Vivarar itu imposter. Minyak kening orangnya minyak kening. Aku bingung dia katanya. Oke, aku balas ya. Tadi kan buat EVOS kan, dukungan untuk tim EVOS. Sekarang Udah pasti menang EVOS nih dia nggak tahu guys, nggak tahu gue. dari Rifan Maulana Arif. Kenapa lu lebih dukung RRQ di upper dia? Karena keuntungannya tuh itu bakal lari ke tim kayak Aerowolf, bakal lari ke tim BTR, RRQ juga, apalagi Alter Ego. Karena si EVOS ini bakal ketemu sama Onyx guys. Dan di antara dua tim itu bakal ada yang mati duluan. Bayangkan, gue udah bilang berkali-kali bayangkan. Tim EVOS sama Onyx bakal ada yang mati duluan di playoff MPL. Mati beneran pulang, nggak bisa main lagi. Habis itu salah satu dari mereka, bayangin aja nggak lihat. Dari Alien. raja dari segala raja ini dia hierarki Hoshi. Let's go. Soalnya kalau sampai EVOS yang menang, EVOS ketemunya BTR ya. Pasar kita lihat di sini. Oh ya. Udah mulai panas dari kedua belah tim. Sama-sama udah Kan tadi gue udah bilang kok, kayaknya RRQ udah pede lewat lower ini. Iya, kalau EVOS ketemunya BTR, dia lebih seneng sih dibanding ketemu Onyx atau RRQ. Ketemu Onyx. Ketemu Aerowolf juga EVOS lebih seneng ketemu Aerowolf. karena Makanya. buat dari para player. Harus riset. Ya sering saya. Riset kalau apalagi. Buat EVOS ini segalanya, RRQ ini juga segalanya. Soalnya kalau Kagak jalan sih untuk di RRQ bang. Soalnya RRQ masih di upper dan dia kehilangan keuntungan RRQ yang EVOS yang gue jelasin di muka. Budi Monster. Enggak, menurut gue RRQ kalau kalah itu merupakan hal yang keliru. YouTube channel TV udah 100. enggak, dia nggak mungkin vokal. Iya. Ayo di 200 200.000 like. Ingat Vivarar itu imposter. Terus biar kita kasih tahu dan bikin